Halo semua, Assalamualaikum. Gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja. Selalu jaga kesehatan, rajin olahraga, dan makan makanan bergizi. Wah, kok jadi iklan masyarakat ya? Oke, kali ini kita akan bahas bagaimana sih cara punya wifi di rumah tanpa memiliki jaringan internet kabel. Internet kabel itu kayak IndiHome, First Media, Myra Public, Bisnet, dan lain sebagainya. Mungkin sekarang ya, gara-gara ada pandemi corona ini, banyak kebutuhan kita terhadap internet. Sayangnya nggak tuh semua dari kita tuh bisa beli paket IndiHome atau kabel internet. Itu yang literally lebih murah daripada kalau kita harus beli kuota terus-menerus. Apalagi sekolah harus online, ada Zoom meeting, kerjaan harus online, dan lain sebagainya. Dan semua itu harus online, dan semua itu membutuhkan kuota data yang sangat besar sekali. Dan kita punya problem, kita tuh pengen pasang wifi, pasang internet di rumah, tapi sayangnya masalah kita adalah ternyata daerah kalau tidak terjangkau oleh provider penyedia jasa layanan internet kabel kayak IndiHome tadi. Yang kedua, karena kita WFH atau sekolah online di rumah, sebel gitu kan, ngerasain beli kuota terus menerus, apalagi kondisi pandemi gitu. Pemasukan juga nggak segitu gede seperti kondisi normal, tapi pengeluaran harus besar melebihi pemasukan. Nah, gimana sih caranya? Akan saya rangkum di sini. Saya ada 3 cara mempunyai wifi di dalam rumah tanpa harus berlangganan internet kabel. Menembak wifi di sini tuh kita bisa mengambil sinyal wifi dari tempat-tempat lain ya. Contoh dari wifi ID, dari wifi tetangga, dari wifi kantor, atau wifi sekolahan yang mungkin lokasinya berdekatan dengan rumah kita. Tapi ingat, nembak ini bukan mencuri. Pastikan kalian sudah memiliki izin, memiliki password. Kalau wifi ID sudah memiliki voucher. Nah, nanti kita tinggal bawa sinyal itu ke rumah. Caranya dengan gimana? Ditembak. Peralatan-peralatan yang dibutuhkan untuk menembak wifi, yang pertama kalian bisa menggunakan router outdoor. Saya sebutin mereknya aja langsung, ada Tenda 03. Tenda 03 ini kalau dicek harganya itu kurang lebih 360 ribuan kalau nggak salah. Pokoknya 300 ribuan. Dengan Tenda 03 ini dia bisa menangkap sinyal lebih jauh. Jaraknya kurang lebih maksimal 5 km. Dengan syarat loss ya, tidak ada halangan apapun, sinyalnya itu tidak terhalang gedung. Yang kedua, bisa menggunakan Totalink CP300. Ketiga, bisa menggunakan TP-Link 220. Dan yang paling murah bisa menggunakan Wajan Bolik. Tapi tentu saja dari beberapa alat yang sudah saya sebutkan itu nanti harganya beda-beda dengan spesifikasi beda-beda. Ini disebut dengan router outdoor. Jadi dia digunakan untuk menangkap sinyal, di mana kalian akan mengambil sinyal itu lalu kalian masukkan ke rumah. Jadi ya, ingat ya, bukan nyolong. Pastikan kalian sudah punya izin. Misalnya kalian nembak dari kantor kalian kan kalian udah punya passwordnya tuh. Kalian bisa mengakses dengan legal. MiFi apa sih? MiFi sama USB dongle itu beda. MiFi itu yang dulu pas pertama kali muncul, MiFi itu Bolt 4G LTE. Baru pertama kali teknologi 4G ada di Indonesia, itu muncul MiFi Bolt, modem wifi. Modem yang bisa dibawa kemana-mana, ada baterainya, dia mobilitas tinggi, dan dia cuma memancarkan sinyal wifi aja. Lalu kita bisa connect dengan modem tersebut. Itu namanya MiFi. MiFi juga ada macam-macam ya, ada yang dari Bolt, ada yang dari Huawei XL, dan harganya juga macam-macam. Rata-rata MiFi yang masih baru tuh kayak Huawei yang bisa universal itu harganya itu 400 ribuan, tapi kayak Bolt yang sudah di unlock itu harganya kurang lebih 200 ribuan. Bolt yang sudah di unlock ini tuh second, dia dimodif sedemikian rupa jadi bisa memasukkan semua kartu.
Karena zaman sekarang tahun 2020 ini kartu gold udah nggak ada, udah mati. Nah, itu MIFI. Dan kelebihan MIFI dia punya baterai sehingga kalau kalian kemana-mana tuh bisa pakai MIFI. Kemudian tadi ada USB dongle. USB dongle itu kayak modem, tapi modem ini bisa memancarkan sinyal, nggak seperti modem biasa. Kalau modem biasa tidak bisa memancarkan sinyal, dia bisa menangkap sinyal. Dan kalau mau menggunakan modem biasa ini kan harus dicolokin ke laptop atau komputer ya. Kalau USB dongle enggak. Kalau USB dongle, kalian masukkan kartu ke USB dongle-nya, kemudian kalian colokin aja ke adapter charger juga bisa atau ke power bank. Dia akan memancarkan sinyal dan dia akan berfungsi sebagaimana MIFI. Kekurangan MIFI adalah dia nggak ada baterainya di dalamnya. Jadi kalau mau kemana-mana harus bawa power bank. Gitu. Tapi fungsinya sama antara MIFI dengan USB dongle, dia bisa memancarkan WiFi. Kartu apa yang cocok untuk mengisi USB dongle dan MIFI ini? Ada kartu yang unlimited bisa dipakai dan menggunakan sinyal Telkomsel. Karena sinyal Telkomsel itu di mana-mana ada gitu ya. Dan itu menurut saya murah banget. Kalian bisa lihat reviewnya di chart kanan atas ini. Silahkan diklik aja. Saya udah berikan referensi di situ. Kartu perdana yang bisa unlimited tanpa FUP. Kalian bisa streaming 30 hari tanpa stop juga. Nggak bakal jebol. Modem router itu adalah router yang bisa mengambil dan langsung memancarkan sinyal WiFi ke seluruh rumah. Nah, contohnya ini. Ada alatnya apa aja sih? Alatnya ada TP-Link MR3420. TP-Link MR3420 ini kalau mau menggunakan router ini tidak perlu berlangganan internet kabel, tapi bisa langsung dari modem yang biasa tadi. Nggak usah menggunakan USB dongle. Beli modem 4G, beli TP-Link MR3420, lalu dicolokin modemnya, otomatis itu si router akan memancarkan sinyal yang diambil dari modem tadi. Kalau untuk TP-Link-nya sendiri itu kurang lebih harga barunya itu 300 ribuan, 320 ada, 340 ada. Dan untuk modem 4G itu kurang lebih harganya 300 ribuan. Ada yang kedua modem router yaitu TP-Link MR6400. Kalau TP-Link MR6400 ini memang harganya agak mahal yaitu 800 ribuan. Ada yang jual 1.200.000 juga. Tapi dia nggak perlu modem. Bahkan di dalam router TP-Link MR6400 ini sudah ada slot SIM card-nya. Jadi langsung kita masukkan SIM card ke situ. Kita udah punya paketan dalam SIM card itu, kayak paketan HP, kemudian itu bisa mengeluarkan sinyal WiFi yang lebih kuat daripada sinyal WiFi HP. Oh iya, satu lagi, semua alat-alat yang ada di sini tuh sebenarnya banyak opsinya, tapi saya sebutkan harga-harga yang paling worth it ya, paling murah dan cocok di kantor. Nah, itu 3 cara yang bisa kita gunakan untuk memiliki WiFi dalam rumah tanpa harus berlangganan internet kabel. Silakan like video ini jika kalian suka, lalu jangan lupa pencet tombol subscribe dan share video ini sebanyak-banyaknya agar orang lain juga bisa memiliki WiFi di rumah. Mungkin itu dari saya. See you next time.